Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang steganografi. Tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan yang pertama, mahasiswa diharapkan akan memahami konsep dasar steganografi dengan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membedakan antara steganografi dan kriptografi secara rinci dan benar. Kemudian berikutnya, mahasiswa mengetahui metode least significant bit atau LSB dengan benar juga. Nah, ada prolog sebelum masuk ke materi ya. Yang pertama, misalkan kita mempunyai data rahasia seperti password ya, maka nanti bentuknya seperti ini ya, teknologi informasi, misalnya seperti itu passwordnya ya. Nah, kita ingin menyimpan password tersebut dengan aman, tidak bisa diketahui orang lain. Bagaimana caranya agar password tersebut dapat disimpan dengan aman? Nah, caranya adalah dengan mengenkripsinya, cara yang pertama ya. Nah, teknologi informasi ini ya, kita enkripsi menjadi bentuk yang seperti ini yang tidak bisa dibaca. Namun demikian ya, orang tahu bahwa ini bentuk enkripsi, sesuatu yang diacak ya, nilainya tidak sesuai dengan nilai aslinya. Nah, kemudian kalau kita ingin membacanya, maka kita harus mendekripsinya. Kalau proses mengacaknya itu proses enkripsi sehingga tidak bisa dibaca. Kemudian proses pembacaannya adalah proses dekripsi sehingga nanti bisa dibaca kembali. Nah, bidang ini nanti bidang kriptografi. Kelebihan dari metode kriptografi adalah teksnya itu nanti tidak bisa dibaca ya. Namun demikian ya, kerugiannya orang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang rahasia. Nah, untuk berikutnya adalah caranya dengan menggunakan steganografi. Misalnya kita punya informasi ya, teknologi informasi seperti ini ya. Kemudian untuk ini ya, merahasiakannya ya dengan cara kita ini ya, kamuflasekan dalam bentuk gambar. Sehingga dengan seperti ini, ketika nanti file ini kita kirim ya, kecurigaan orang bahwa kita mengirim suatu file yang rahasia itu tidak minim sekali lah, kira-kira tidak ada ya, karena dikira akan mengirim gambar seperti ini. Nah, bidang atau teknik yang kedua ini yang nantinya kita sebut sebagai steganografi. Nah, konsep dari steganografi adalah information hiding, yaitu penyembunyian informasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi baik secara visual maupun audial ya. Nah, information hiding nanti ada dua, yaitu kriptografi tadi ya, menyembunyikan dengan acak ya, serahasia mungkin. Ini aman sih ya, tapi orang kan sudah curiga bahwa ini mengirimkan informasi yang rahasia. Sementara dengan menggunakan steganografi diharapkan kita tidak dicurigai ada informasi yang rahasia, ada bagian-bagian file yang dianggap rahasia. Untuk usia steganografi sama lah kira-kira dengan kriptografi, ini memang perkembangannya bersama ya, dan secara keduanya berjalan bersamaan. Namun keduanya memang memiliki gaya yang berbeda. Untuk kriptografi nanti jelas-jelas datanya nanti diacak ya, namun demikian orang tahu bahwa itu merupakan data acak yang memiliki arti tertentu. Sementara untuk steganografi datanya disembunyikan dalam file-file yang dianggap biasa, sehingga nanti harapannya tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, nanti kalau dalam operasi intelijen ini menjadi penting ya, sehingga nanti tidak dicurigai ya. Atau kalau kita mau mengirimkan file ya, atau mengirimkan informasi ke orang lain ya, dan menginginkan bahwa informasi itu tidak dicurigai orang-orang yang mungkin membacanya ya, kita bisa juga menggunakan steganografi ini ya. Nah, lanjut mengenai steganografi. Steganografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kata stegos yang artinya tertutup atau tersembunyi, dan graphos yang artinya tulisan.
Steganografi merupakan bagian dari bidang ilmu yang membahas tentang metode-metode atau teknik-teknik tentang penyembunyian informasi atau information hiding di dalam informasi yang lainnya. Nah, lebih lanjut ya, bahwa steganografi adalah ilmu dan seni yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain, sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui ya, dan tidak menimbulkan kecurigaan, harapannya seperti itu. Walaupun nanti misalnya kalau itu dipraktekkan dalam sebuah operasi intelijen ya, tentu intelijen pihak lawan kemungkinan juga akan mencurigainya. Oke, kita lanjut mengenai sejarah steganografi, walaupun tadi sudah dikutip secara sederhana, disinggung maksudnya secara sederhana. Steganografi dengan media kepala budak, misalnya kasus ini ya. Ini ditulis oleh Herodotus ya, sekitar 485 sampai 525 sebelum Masehi. Sejarah Yunani pada tahun 440 sebelum Masehi ya, di dalam buku Histories of Herodotus, yaitu kisah perang antara kerajaan Persia dan rakyat Yunani. Herodotus menceritakan cara Hystaius ya mengirim pesan kepada Arithagoras of Miletus untuk melawan Persia. Caranya dipilih kepala budak dibotaki ya, ditulis pesan dengan cara tato. Rambut budak kemudian dibiarkan tumbuh ya, dan budak baru dikirim. Nah, di tempat penerima kepala budak nanti digunduli lagi agar bisa membaca pesan yang dikirimkan ya. Jadi nanti pesannya disembunyikan ya di dalam kepala budaknya. Nah, steganografi pada masa Perang Dunia Kedua ini adalah dengan menggunakan nullzipper ya. Pesan berikut ini ya oleh kedubes Jerman ya, nanti ya, cara pengirimannya misalnya seperti ini ya. Kita punya tulisan apparently neutrals protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard it. Blockade issue effect pretext for embargo on byproducts, ejecting suits and vegetables oil. Nah, dari pesan ini ya, kemudian cara menyembunyikan informasinya adalah dengan mengambil huruf kedua setiap kata ya. Kita ambil P, E, R, is, H, I, N, G, S, A, I, B, S, A, F, R, O, M, O, Y, J, U, N, E, O, I ya. Nah, dari pengambilan huruf itu sehingga diperoleh pesan menjadi Persing Sales from N.Y. June 1. Nah, ini seolah-olah ya bukan sesuatu yang mencurigakan, padahal nanti bisa saja memiliki arti seperti ini. Nah, contoh lain steganografi, misalnya masihkan ada lara, ini misalnya sebuah puisi ya. Misalnya kita ingin mengirimkan pesan rahasia ya. Masihkan ada lara apabila memoriku ingat nestapa itu. Kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamamu usia renta. Nah, misalnya kita diminta untuk memecahkan pesan yang tersembunyi ya. Misalnya kata kunci ambil huruf pertama setiap kata. Kita ambil ya, nanti huruf pertama ya. Ternyata artinya malam ini kita kabur ya. Nah, contoh lainnya dari steganografi ya, misalnya ini seolah-olah mengirim sebuah puisi ya, seperti ini ya. Kemudian kata kuncinya untuk setiap bait ambillah huruf pertama pada baris pertama, huruf terakhir pada baris selanjutnya, begitu seterusnya ya. Hasilnya ternyata di sini ya, pilih nomor 7 ya. Untuk setiap bait ya, pilih nomor 7 ternyata ya. Setiap bait ya, ambillah huruf pertama pada baris pertama, huruf terakhir pada baris selanjutnya ya. P I L I H ya. N O M O N O M O R T U J U H. Ternyata seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ya, kita lihat ya perbedaan antara kriptografi dan steganografi, walaupun tadi sudah kita singgung-singgung ya. Yang pertama, bahwa untuk kriptografi ini mengacak isi pesan. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, tapi ini nanti masih tetap menimbulkan kecurigaan. Kemudian steganografi yaitu menyembunyikan keberadaan pesan. Tujuannya untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Nah, masih lanjut ya perbandingan antara kriptografi dan steganografi ya. Pada kriptografi, pesan yang disandikan masih dapat dilihat karena metode yang digunakan adalah menghilangkan informasi dengan melakukan enkripsi data, yaitu data dikacaukan, sehingga tidak dimengerti oleh orang lain. Sedangkan pada steganografi, pesan disembunyikan pada pesan atau informasi lain, sehingga menjadi suatu pesan yang tidak terlihat. Kriptografi menarik perhatian karena pesan diubah, sedangkan steganografi tidak menarik perhatian atau kecurigaan karena pesan disembunyikan. Nah, nanti untuk kriptografi nanti seperti ini ya pesannya. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa di internet itu sebenarnya cukup mudah ya untuk diintip datanya. Tapi kalau dirahasiakan nanti tidak bisa dibaca informasinya. Tapi orang sudah curiga ini bisa jadi merupakan pesan yang rahasia. Sementara dengan steganografi seolah-olah ini merupakan pesan biasa, misalnya sebuah gambar, sebuah lagu ataupun sebuah video, sehingga nanti orang yang mungkin membacanya tidak curiga bahwa ini merupakan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang rahasia. Nah, kriptografi nanti bentuknya seperti ini ya, model pengacakannya mungkin teman-teman akan mempelajari lebih lanjut ya di mata kuliah keamanan sistem komputer atau yang terkait dengan enkripsi atau hashing ya dan lain sebagainya. Misalnya diacak ya, A-nya nanti menjadi di sini misalnya ya. Misalnya tulisan rumah ya, R-nya nanti menjadi di tempat lain ya. Misalnya ini A menjadi G, kemudian H menjadi N ya, M menjadi S, R menjadi X ya, O menjadi A. Sehingga nanti rumah itu nanti kalau di kriptografi atau di enkripsi menjadi X A S G N misalnya seperti itu, tidak bisa terbaca. Nah, dalam dunia digital ya nanti praktek kriptografi ya dan steganografi itu nanti banyak sekali diterapkan ya, baik itu dalam bisnis, customer broad access ya, kemudian portable broadband access ya, begitu juga nanti dengan hotspot backhaul ya. Nah, steganografi digital ya menyembunyikan pesan digital dalam dokumen digital yang lainnya. Nanti ada carrier filenya atau file pembawanya. Dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan nanti bisa dalam bentuk teks, audio, gambar ataupun video. Teks disembunyikan dalam teks juga bisa, misalnya tadi contohnya di dalam puisi ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini beberapa terminologi dalam steganografi, yaitu nanti ada hidden text, ini adalah pesan yang akan disembunyikan. Kemudian ada cover text, ini adalah pesan atau media yang akan digunakan untuk menyembunyikan hidden text. Kemudian adalah stego text, ini adalah cover text yang sudah berisi hidden text ya. Jadi nanti gabungan dari cover text dan hidden text adalah cover text. Kemudian ada stego key atau kunci yang digunakan untuk menyisipkan dan membuka pesan dari stego text ya. Nah, contoh dari steganografi misalnya citra aslinya seperti ini ya. Kemudian ada teks seperti ini, Menara Eiffel merupakan menara yang menjadi ikon kota Paris dan seterusnya. Nah, setelah nanti dimasukkan teks ini ya nanti gambarnya agak berubah, tapi secara visual nanti terlihat sangat sama seperti ini sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, bisa juga nanti kalau gambar ya, ini contoh lain ya. Kalau gambar kalau menggunakan kriptografi ya nanti jadi acak gambarnya. Tapi kalau menggunakan steganografi, usahakan gambarnya tetap mirip dengan aslinya sehingga benar-benar tidak menimbulkan kecurigaan atau menarik perhatian. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai metode LSB.
Ini merupakan salah satu metode steganografi yang paling banyak dan cukup mudah digunakan secara digital. Dalam setiap byte, bit-bitnya tersusun dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti atau least significant bit ya. Jadi nanti dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti hingga bit-bit yang berarti atau most significant bit MSB. Jadi nanti kita mainnya di LSB-nya. Nah, ini misalnya kita punya nilai biner ya, sebuah ini ya, digit ya atau sebuah piksel seperti ini ya. Metode LSB melakukan perubahan pada list bit-bit yang kurang berarti. Jadi nanti untuk bit-bit yang tidak terlalu memiliki arti pada gambar, teks atau lain sebagainya, nanti akan kita rubah untuk menyembunyikan atau menyisipkan informasi-informasi yang akan kita kirim. Nah, metode LSB ya sangat populer digunakan. Memanfaatkan kelemahan indera visual atau audio manusia dalam mengamati sedikit perubahan pada gambar atau audio. Nah ini ya, mau significant bit itu nanti yang ada di sebelah kiri ya. Sedangkan least significant bit nanti ada yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita punya sebuah ini ya, angka yang merepresentasikan digital ya, nanti yang paling kiri kan nilainya hanya 0 atau 1 saja. Sementara yang ini nanti nilainya kan perpangkatan ya. Jadi nanti kalau kita cek di sini ya, ini 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Ini 2 pangkat 7 nilainya cukup banyak ya. Ini kalau dirubah, nanti kalau ini representasi gambar atau tulisan, nanti akan merubah banyak gambarnya. Sementara kalau kita melakukan perubahan di sisi kanan ya, maka nanti perubahannya sangat kecil. Karena hanya bernilai 1 saja ya, 1 bit saja. Nah, sehingga nanti caranya adalah dengan mengganti bit LSB dengan bit pesan ya. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai bit 1 lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebelumnya, sehingga tidak berpengaruh terhadap persepsi visual atau auditorial dari file yang dikirimkan. Nah, citra awalnya misalnya memiliki formasi seperti ini ya, A7, A6, A5, A4, A3, A1, A0. Kemudian karena kita ingin menyisipkan pesan ya pada tiga posisi terakhir ya, ini A3 kita rubah menjadi P3, A1 menjadi P1 dan A0 menjadi P0, sehingga nanti akan membentuk citra stego atau pembawa, yaitu citra awal dan pesan rahasia ya. Nah, metode LSB terdapat sebuah gambar ya, contohnya seperti ini ya. Terdapat sebuah gambar atau cover image ya dengan nilai bit-bit seperti berikut ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. 25, 80, 101, 164, 75, 91, 76, 195, 255. Misalnya gambar ini salah satu pikselnya yang memiliki nilai ini. Ini salah satu titik lah ya. Formasi pikselnya seperti ini. Pada gambar atau cover image tersebut akan disisipkan sebuah pesan yaitu huruf A. Lakukan penyisipan dalam metode LSB. Nah, kemudian konversi setiap byte yang terdapat pada cover image ke biner ya. Misalnya nilai-nilai ini ya 255, 80, 101, 164 dan seterusnya. Nilai binernya seperti ini ya. Nah, tidak saya bacakan lagi secara detail ya. Kemudian ya konversi pesan ke biner ya. Pesan A ya, yaitu misalnya 97 ya desimalnya seperti ini ya. Kita rubah menjadi biner ya. 0110001. Kemudian teman-teman bisa lihat pada tabel ASCII ya seperti ini ya. Jadi nanti masing-masing huruf ya dan simbol itu nanti kan kita lihat ya bentuk binernya seperti apa ya. Nah, kemudian kita konversi pesannya ke biner ya. A misalnya desimalnya, A ini 97 desimal ya. Dan binernya seperti ini ya. Kemudian sisipkan biner pesan ke dalam biner cover image ya. Dengan ketentuan setiap bit pesan akan disisipkan ke dalam setiap LSB dari tiap-tiap byte cover image. Jadi setiap byte cover image hanya dapat disisipkan 1 bit pesan saja ya. Jadi setiap byte dari cover image ya hanya 1 bit pesan saja, tidak boleh lebih karena nanti kalau terlalu banyak akan merubah gambar tersebut ya. Sehingga nanti bentuknya seperti ini ya, bentuk ini ya,
byte dari gambarnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, ini kita sisipkan pesan ya, yaitu pesan huruf di sini ya. Di sini ya, kita hanya akan menyisipkan pada 3 bit saja ya. 1010 saja ya. Ini kita sisipkan di sini ya, sehingga nanti awalnya 1010 akan berubah menjadi 0110 ya. 0110. Yang lainnya tetap dibiarkan sama ya. Oh, ini sampai sini ya. 0110000001 ya. Sehingga kita masukkan ke sini. Sedangkan yang nanti MSB-nya tetap dibiarkan sama agar tidak merubah gambar aslinya ya. Nah, sehingga nanti dari sebelumnya ya 80 ya. Menjadi 81, 75 menjadi 74 ya. 90 menjadi 91 menjadi 90, 192 menjadi 193 ya. Presentasinya nanti seperti itu ya, dan ini tidak akan merubah gambar aslinya secara visual ya. Nah, misalnya contoh yang kedua, suatu citra membawa 9 piksel ukuran citra 3x3, resolusi 8 bit ya, dengan nilai-nilai intensitasnya ditunjukkan dengan gambar berikut ya. 215, 103, 72, 79, 44, 7, 33, 10, 59. Informasi yang akan disisipkan adalah teks aku. Bagaimanakah pesan dalam desimal setelah dilakukan steganografi jika diketahui 3 bit LSB pada citra pembawanya dapat disisipi oleh informasi teks tersebut ya. Nah, nanti kita lihat tabel ASCII seperti sebelumnya ya. Kemudian kita konversi teks akunya ya. AKU ya, nanti A-nya nilai binarnya seperti ini, K-nya seperti ini ya, dan nanti U-nya seperti ini. Sedangkan konversi piksel ke ini ya, piksel ke per piksel adalah sebagai berikut ya. Tadi yang nilai 215 ya binarnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya 103 ya, 215, 103, 72 dan seterusnya sampai yang 59 ini ya. Nah, kemudian berikutnya ya kita konversi menjadi AKU ya. Tadi ya yang 215 ya, kita sisipkan huruf A ya. Oh, ini 1 bit ya, sehingga nanti kita sisipkan dalam byte ini ya. Sehingga nanti untuk A-nya akan tersisip di sini 01110, sehingga nanti untuk byte yang ini ya akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga nanti ya untuk hasilnya ya, kalau kita cek ya, oh ini AKU ya, A-nya nanti di sebelah kanan sini ya, kemudian K-nya nanti ada di sisi kirinya ya, kemudian U-nya juga ada di sisi kirinya lagi ya. Sehingga nanti pesan AKU ada di sini ya, AKU ya, di list ini ya, list signifikan bit atau di bit-bit yang paling kanan, yang nilainya paling kecil ya. Sehingga nanti bentuknya ya, kalau kita konversi menjadi okta lagi ya, seperti ini ya. Oh, ini menjadi desimal lagi ya, menjadi desimal lagi seperti ini ya. Dari bentuk seperti ini ya, dalam byte-nya kita rubah, kita sisipkan kata aku ya. Kemudian kita rubah lagi menjadi desimal, sehingga nanti nilai-nilainya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini masih belum merubah gambar secara signifikan, karena kita menyisipkan pada sisi nilai-nilai yang nilainya sangat kecil ya. Oke, terakhir ya kita lakukan perbandingan lebih jelas lagi mengenai steganografi dan kriptografi. Yaitu bahwa steganografi bukan pengganti kriptografi, tetapi keduanya saling melengkapi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi ya. Kalau kita ingin lebih rahasia lagi, kita gabungkan keduanya ya. Jadi sebelum kita sisipkan ke dalam gambar ya, kita enkripsi dulu, sehingga walaupun nanti misalnya kita dicurigai dan berhasil coba dianalisis ya, itu nanti tetap pesannya masih rahasia ya. Mula-mula pesannya nanti dienkripsi dulu ya dengan algoritma kriptografi. Kemudian selanjutnya pesan dienkripsi ya, pesan terenkripsi disembunyikan di dalam media lain seperti video, gambar, audio, teks atau lain sebagainya ya. Jadi nanti tahapannya dari plain text dienkripsi dulu menggunakan teknik kriptografi, kemudian menghasilkan ciphertext ya. Kemudian ciphertext ini baru dimasukkan ke dalam media pembawanya ya.
baru nanti kita akan mendapatkan stegotext ya yang terenkripsi. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Video ini sekaligus menjadi penutup rangkaian video pembelajaran matematika diskrit. Demikian, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.